Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada. Saya harapkan selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin. Angkutan batu bara hingga kini masih menimbulkan masalah di beberapa daerah. Kali ini kita akan bersama melihat kondisi jalan lintas tepatnya di daerah Srigadi, Kecamatan Muara Gelian, Kabupaten Batanghari. Kendaraan angkutan batu bara ini menggunakan truk berkapasitas sedang sekitar 120 PS. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi berupaya mengurai persoalan akibat angkutan batu bara ini. Salah satunya dengan membuka jalur alternatif angkutan batu bara. Namun persiapan jalur ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebelum jalur alternatif itu selesai, warga masih bersanding dengan truk batu bara di jalan umum. Aturan mengenai pengangkutan batu bara ini sudah tertuang melalui surat edaran Gubernur nomor 1165 DI SHB 31 V 2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Berdasarkan SE tersebut, angkutan batu bara boleh keluar dari lokasi tambang setelah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum jam tersebut wajib tidak mengoperasikan kendaraan batu bara keluar dari lokasi tambang atau berada di jalan umum. Perusahaan yang melanggar akan diberikan sanksi berbentuk teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin. Seperti yang diberitakan di berita Provinsi Jambi bahwa pemerintah Provinsi Jambi mendapat alokasi dana CSR dari perusahaan batubara melalui Kementerian SDM senilai 9 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan raya yang dilintasi angkutan tambang itu. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengatakan sepenuhnya dipergunakan untuk memperbaiki jalan raya yang mengalami kerusakan rusak akibat beban berat dari kendaraan angkutan batubara itu. Kemudian Pemprov Jambi mengajukan untuk 14 titik perbaikan jalan rusak. Mengenai alokasi dana CSR yang jauh di bawah nilai yang diajukan pemerintah Provinsi Jambi dari 30 miliar, Sekda menyebutkan karena terbatasnya waktu yang hanya di bulan Oktober dan November. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi secara resmi mengadukan dana CSR ke Kementerian ESDM untuk diteruskan ke perusahaan pemegang izin usaha penambangan batubara yang ada di Provinsi Jambi. Untuk awal tahun, fokus untuk mengajukan anggaran CSR kepada Kementerian SDM untuk mendukung infrastruktur seperti rambu-rambu jalan dan kantong parkir. Jumlahnya sekitar 5 miliar lebih. Sementara untuk tahun 2023 mendatang, dijelaskan Sudirman bahwa pihaknya akan mengajukan CSR sebesar 600 miliar untuk perbaikan jalan nasional dan provinsi mulai dari Kabupaten Sarolangun sampai ke Pelabuhan Talangbuku Kabupaten Muara Jambi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat Provinsi Jambi saat ini memiliki cadangan batubara sebesar 1,9 miliar ton. Informasi ini disampaikan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Hari Endria. Ia mengatakan cadangan batubara tersebut tersebar di beberapa kabupaten. Kalau produksi batubara di Jambi sebesar 19 juta ton per tahun, maka dengan jumlah cadangan sebanyak 1,9 miliar ton, maka diperkirakan batubara di Jambi baru akan habis pada 100 tahun mendatang. Jumlah cadangan batubara itu disebut masih bisa bertambah apabila cadangan baru kembali ditemukan. Jambi mendapatkan kuota produksi 2022 dari Kementerian ESDM sebanyak 42 juta ton per tahun. Namun, realisasinya hanya 13 juta ton per September 2022. Target produksi sulit dicapai karena mengalami kendala dalam pengangkutan dari mulut tambang ke pelabuhan bongkar yang terletak di kawasan Talang Duku. Biasanya pengangkutan bisa ditempuh dalam sehari, tetapi saat ini bisa hingga 2 hari. Jadi otomatis untuk memenuhi target memang sulit bagi mereka karena hambatan berada di angkutannya. Saat ini beberapa kabupaten di Jambi penghasil batubara terbesar yaitu Kabupaten Sarolangun dan disusul dengan kabupaten lainnya seperti Bungo, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat.
Sebagai daerah penghasil batu bara, Jambi mendapatkan dana bagi hasil yang merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Secara pembagian, dana bagi hasil kepada daerah penghasil batubara berdasarkan dua iuran, yaitu iuran tetap dan iuran eksploitasi dan eksploitasi atau royalti dengan masing-masing persentasenya. Untuk pusat mendapatkan 20% dan daerah 80%. Pembagian 80% ini menjadi pembagian yang cukup fantastis untuk daerah penghasil mineral dan batubara. Hingga bulan Desember 2022, harga batubara berada di angka $281,48 per ton. Dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2021, Provinsi Jambi cenderung tidak mengalami transformasi ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian masih berada di dua teratas struktur ekonomi. Kekayaan alam berupa batubara ini baiknya dapat digunakan secara efektif, tidak hanya cenderung untuk kegiatan penambangan dan penjualan saja. Jambi berpotensi cukup besar untuk pengembangan hilirisasi dan nilai tambah batubara. Batubara dapat dijadikan pembangkit energi yang dimanfaatkan untuk kegiatan industri. Dengan adanya potensi pertambangan batubara, diharapkan tidak lagi terjadi permasalahan daerah karena adanya batubara, tetapi menjadi daya dari daerah tersebut untuk pengembangan bidang lain yang membutuhkan batubara. Saat ini, permasalahan seperti jalan rusak, kemacetan truk batubara, kecelakaan lalu lintas terus diberitakan di media sebagai dampak dari lalu lintas batubara dengan kegiatan penggalian dan penjualan saja. Pemerintah sebagai regulator dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan untuk mengatasi permasalahan teknis dengan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan stakeholder yang dalam hal ini terkait adalah pemangku kepentingan swasta atau perusahaan batubara tersebut. Sikap tegas pemerintah terhadap pihak swasta untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Selain itu, juga perlu adanya perubahan yang signifikan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Batubara diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat.
Terima kasih telah menonton. Silahkan like jika menyukai video ini, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan info-info yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya.